di tempat saya sendiri ada membangun penyulingan kayu putih. Dari mulai nanam sampai jadi nyuling sampai ngejual. Itu kan susah dicarinya di textbook. Salah satunya adalah sekolah lapangnya adalah di perusahaan. Sehingga memang peran dari dunia usaha untuk penguatan kesiapan IKN khususnya di pendidikan kita harus topang. Kami persiapkan jika tambang tidak ada, maka orang Lung Anai itu sudah bisa mandiri dengan produk coklatnya yang udah viral di mana-mana. Jadi ini ada lagi kerjasama. Jadi kami coba membuat yang tadi Mbak ya, yang kita coba membuatkan inkubasi bisnis. Jadi dari Dinas Pariwisata Samarinda itu mencoba ada diskusi dengan saya. Dia akan buat video tentang produk-produk wisata. Nah, dia menawarkan ke kami untuk kami masukkan beberapa detik untuk produk Lung Anai ini, coklat Lung Anai, dan akan di setel di semua hotel-hotel di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Sekali dong, semangat pagi. Baik. Halo pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Apa kabarnya hari ini buat teman-teman yang di studio? Baik, alhamdulillah. Bapak yang di depan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Anda sedang menyaksikan program Alternatif Academy. Program ini insya Allah mengedukasi dan menginspirasi. Bersama saya Dini Okta. Program ini merupakan kolaborasi antara stasiun televisi regional di Kalimantan Timur, itu Publik Khatulistiwa atau disingkat dengan PKTV dengan slogan PKTV Gece Beneh. Dan media siber yang berpusat di Kota Kartanegara yaitu Berita Alternatif Profesional Mencerahkan. Ya, kita sekarang berada di PT Migas yang bertempat di Jalan Lais. Ini merupakan studio kita. Dan juga selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa Unikarta dari Fakultas Visipol. Halo teman-teman. Halo, dan juga ada juga dari Febis. Dan tak kalah pentingnya juga teman-teman berbagai macam media yang ada di Kota Kartanegara. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik, sebelumnya mungkin seru lagi hari ini karena saya nggak berdua, bertiga lagi. Nah, bisa kita lihat di samping kiri saya. Di sini ada Bapak Muslim Gunawan, halo Bapak, dan ada Bapak Agung Hasanuddin. Halo pagi. Bisa pakai mic-nya Pak? Ya, mungkin perkenalan secara singkat Pak ya. Bapak Muslim Gunawan ini merupakan Kondep PT MHU, Ketua Forum PPM Minerba Provinsi Kalimantan Timur. Dan Bapak Agung Hasanuddin ini juga merupakan Ketua Umum FK TJSP Kutai Kartanegara. Seperti itu, kasih tepuknya dulu dong buat mereka, buat beliau-beliau ini. Nah, jadi sebelum kita, pasti teman-teman ini penasaran, apa sih itu Kondep? Apa sih itu Forum PPM Minerba? Apa sih itu Pak Forum TJSP gitu kan? Tapi sebelum kita masuk untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu peran Kondep, perusahaan mempersiapkan kemandirian masyarakat jelang IKN di Kalimantan Timur. Mungkin kita perkenalan dulu Pak. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Bapak Muslim Gunawan dulu Pak. Silakan untuk perkenalan dirinya. Baik. Terima kasih Mbak Dini ya. Perkenalkan, nama saya Muslim Gunawan. Saya kelahiran Samarinda ya. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, lokalan juga saya. Cuman lulusnya lama ya, tahun 96 saya lulus. Saya merupakan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dini, saya merupakan Community Development Head Section di PT Multi Harapan Utama. Kemudian tadi sedikit saya jelasin ya mengenai PPM Minerba. Jadi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di perusahaan-perusahaan pertambangan
khusus perusahaan pertambangan ada namanya forum PPM. PPM itu bahasa Indonesia daripada Komdep ya. Jadi PPM itu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau bahasa Inggrisnya Community Development. Minerba itu mineral dan batu bara. Jadi di provinsi itu ada khusus forum yang membawahi perusahaan-perusahaan pertambangan, khusus perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah saya ini baru saja terpilih kemarin di Balikpapan ada acara khusus yang salah satunya pemilihan pengurus forum itu, tapi masih belum resmi, sebenarnya belum resmi nih, masih palsu ini kan. Nanti resminya tanggal 21, pelantikannya di areal pasca tambang MHU di Bramasta ya, di Jonggon Jaya, yang tempat kita ada kerjasama dengan Unikarta juga. Di sana ada Pak Budi ini, dan di sana kita ada 3,7 hektar area yang khusus kita kerjasamakan dengan Unikarta. Nanti di sana pelantikan forum ini. Baik, begitu Mbak Dini, terima kasih. Oke, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangatnya harus pagi terus ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin saya perkenalan saja. Nama saya Agung Hasanuddin, sarjana psikologi, masuk tambang. Kebetulan saya lulusan dari Bandung, saya asli Bandung. Mencoba hidup di Kalimantan. Dan pertama masuk adalah di Kukar tahun 96. Kata orang kalau udah minum air mahakam suka balik lagi. Saya minumnya kebanyakan, jadi nggak balik-balik. Kebetulan saya di perusahaan PT Anugerah Kaltim sebagai manajer CSR juga, merangkap di HRD, dan kebetulan juga di Kukar menjadi ketua forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP. Saya kira mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, Mbak. terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, menarik banget nih topik yang kita mau bahas pada hari ini. Yang sebelum-sebelumnya kan yang kita bahas ini terkait pandangan sudut pandang yang orang di luar sana, yang di luar dari narasumber kita kan bukan orang yang terjun langsung di dalam sebuah perusahaan. Nah, dan jadi hari ini kita langsung mendatangkan nih langsung nih orangnya gitu kan, biar kita tahu juga dari sudut pandang dalam perusahaan ini seperti apa, dan juga sudut pandang dari luar juga seperti apa, dari elemen-elemen masyarakat juga seperti apa, biar fair aja ya gitu Pak ya. Jadi biar terbuka aja wawasan kita, ternyata nggak hanya ada minusnya, tapi juga ada plusnya loh di sini gitu. Nah, dan juga mungkin di sini juga nggak, ibaratkan yang dilihat kan pascanya mungkin kayak terbengkalai atau nggak diurus atau langsung angkat-angkat tangan aja gitu kan, padahal nggak seperti itu Pak ya. Mungkin ada juga upaya-upaya yang udah dilakuin, cuma mungkin masih proses ya Pak ya, masih sedang dilakukan dan sedang diupayakan seperti itu. Mungkin Pak, sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin kita akan menyamakan persepsi dulu nih Pak, ya kan, untuk Pak Agung sama Pak Muslim. Saya mau bertanya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan kondep perusahaan menurut Pak Muslim maupun Pak Agung? Nanti gantian aja Pak. Ya, saya udah pegang ini ya. Iya, TJSP juga Pak ya, boleh dijawab langsung. Gitu. Berbicara Komdep, ya artinya udah jelas ya, community development atau pemberdayaan masyarakat. Ada juga yang mengatakan CSR. Sebenarnya CSR itu lebih luas. Kalau Komdep itu bagian daripada CSR. Nah, di Komdep ini karena judulnya saja pemberdayaan masyarakat, jadi memang fokusnya adalah memberdayakan. Kenapa memberdayakan? Apakah masyarakat dianggap tidak berdaya? Nah, tentunya pemberdayaan masyarakatnya bagaimana supaya memang berdaya, begitu kan? Sudah pada siap. Makanya ini kalau di judulnya mempersiapkan kemandirian masyarakat. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya peran Komdep ini adalah bagaimana mempersiapkan kemandirian masyarakat di lingkungan perusahaan, baik itu di ring 1 dan seluasnya, begitu kan. Tentunya ini menjadi salah satu tanggung jawab. Ini kembali ke masalah TJSP. Ya.
Kenapa ada TJSP? Karena di dalam perusahaan melekat tanggung jawab. Sehingga diatur di dalam perundang-undangan ada TJSPL, tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Artinya bahwa semua perusahaan melekat di dalamnya punya tanggung jawab sosial. Untuk apa? Ya salah satu tadi adalah untuk pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan kemandirian masyarakat. Barangkali seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja. Terima kasih, saya tambahkan ya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Agung. Kalau kita buka, kita bisa lebih lebih bisa memahami beda CSR dengan Komdep itu. Kita buka, silakan buka di Google itu ISO 26000. Jadi CSR itu, CSR Social Responsibility namanya kalau dibuka di ISO 26000 ya. Itu ada 7 macam. Ada ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, tata kelola yang baik dan lain-lain. Dan ada satu yang namanya CID, Community Investment Development. Itu yang disebut akhirnya menjadi Community Development. Jadi Komdep itu satu dari 7 bagian CSR. Nah, Komdep tadi yang Pak Agung sampaikan benar. Jadi itu merupakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau di tambang itu mandatorinya kita ada namanya ring 1. Jadi kita memberdayakan masyarakat di ring 1 yang nomor satunya di Kepmen 1824 tahun 2016 bisa dilihat juga. Kemudian baru ring 2, baru ring 3. Kenapa ring 1? Karena ring 1 itu terdampak langsung. Jadi bahasanya ring 1 itu apa sih? Ring 1 itu desa-desa yang terdampak langsung aktivitas tambang. Jadi kalau ring 2 tidak secara langsung, ring 3 agak jauh seperti di Tenggarong atau Samarinda. Nah itu memang wajar masyarakat di ring 1 kalau dia tidak dilibatkan dia akan demo, akan marah, selalu begitu. Jadi kita orang-orang pertambangan, hanya ada mungkin di dunia usaha itu hanya pertambangan ya Pak Agung ya, yang sudah ada regulasi yang detil seperti Kepmen 1824. Jadi bagaimana ring 1-nya, biaya PPM-nya, bahasa PPM ya, Komdep, biaya Komdep. Jadi kita bukan CSR karena mandatori kita di Komdep. Kalau di Kepmen 1824 itu di PPM, biayanya di sana. Terus kalau tidak habis biayanya maka akan menjadi hutang, harus dibayar. Jadi kita ada regulasinya paling jelas ada di pertambangan. Begitu, demikian. Baik. Terus apakah bisa dijelaskan Pak tentang Forum PPM SDM Provinsi Kalimantan Timur? Dan berapa jumlah perusahaan yang tergabung dan apakah perusahaan yang tergabung di sana sudah melakukan tugasnya dalam menjalankan PPM? Baik, saya luruskan tadi ya. Jadi Forum PPM Minerba, Forum PPM Minerba Provinsi Kalimantan Timur. Dulu namanya, kami juga aktif juga dengan sebagai anggota lah ya Pak Agung ya. Jadi kita di Kukar ada, saya sekjennya Pak Agung kalau di Kukar. Jadi di sana anggota itu namanya Forum CSR Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, karena dulu saya terpilih tapi saya tidak mau, di tahun 2021 habis terpilih langsung tidak jadi karena ada masalah. Jadi saya minta kepada kepala dinas supaya namanya dirubah supaya kita tidak bertanggung jawab terhadap masa lalu forum yang lama, begitu ya. Jadi anggotanya adalah sebenarnya otomatis seluruh perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Mbak. Tapi namanya organisasi ya, biasanya ya yang aktif tidak begitu banyak. Ya, betul. Jadi kalau ditanya apakah mereka sudah melaksanakan PPM dengan baik dan benar, itu relatif ya. Pasti semuanya tidak bisa melakukan PPM dengan baik dan benar. Tapi kita tidak punya datanya, Mbak. Betul. Ya, nah, sebagai sebagai bentuk membangun image perusahaan, kami terutama yang dekat-dekat di sini, jadi kitalah sebagai corong daripada perusahaan-perusahaan yang ada, kita melakukan PPM yang baik dan benar supaya tadi Mbak Dini juga menyampaikan ya, tambang itu kan di mana-mana negatif aja ya, negatif aja, ada kasus lahan, ada kasus lingkungan, ada kasus tenaga kerja dan lain-lain. Nah, kita coba membangun image positifnya tambang itu di CSR atau PPM ini. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjut Bapak yang tentang TJSP tadi, apakah perusahaan tergabung di forum TJSP? Baik, ini ada dua hal ya. Ada satu perbedaan, ada juga persamaannya. Jadi sama-sama baik PPM maupun TJSP ini adalah arahnya ada pemberdayaan masyarakat.
Nah cuman memang dibatasin kalau PPM yang di provinsi itu khusus di Minerba gitu kan, sebagai untuk mengimplementasikan, mempermudah jalannya program PPM itu di sekupnya di provinsi. Nah sementara untuk di Kukar kita menggunakan TJSPL. Kenapa menggunakan TJSP? Kalau tadi di PPM itu khusus Minerba, nah kalau di Kukar kita tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya semua perusahaan yang berusaha di Kukar itu melekat tanggung jawab sosial. Jadi enggak bisa, wah kan saya bukan orang tambang, bukan pengusaha tambang, saya hanya di ruko atau hanya punya pom bensin. Itu melekat di dalamnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga kalau di TJSP Kukar, anggotanya seluruh dunia usaha yang ada di Kukar, baik itu pertambangan, perkebunan, perhotelan, perbankan, ini semua menjadi anggota di dalam TJSP. Nah jadi sehingga sekupnya luas. Kenapa? Karena satu hal, ini mungkin kita berbalik ke belakang. Dulu sebelum dibentuk TJSP tahun 2018, saking lamanya lupa. Antara perusahaan dengan pemerintah daerah itu jalan masing-masing. Padahal yang diintervensi itu sama masyarakat. Sehingga terjadi tumpang tindih. Ada yang program pemerintah masuk ke desa atau ke masyarakat, di sini pun perusahaan masuk juga ke masyarakat. Kadang-kadang terjadi yang ngerjain perusahaan diaku sebagai kerjaan pemerintah atau rebutan publik begitu kan. Nah sehingga waktu itu kita bicara dengan Pak Bupati, Pak Edi Damansyah, menginisiasi mungkin kita perlu forum supaya karena ini sasarannya sama pemerintah, masyarakat Kukar khususnya, jadi kita harus sama-sama supaya jangan sampai overlap, tapi sinergis. Nah muncullah di sana bahasa kita sinergiskan untuk pemberdayaan di masyarakat, mengintervensi permasalahan maupun untuk pengembangan di masyarakat Kukar itu melalui forum, sehingga tidak ada yang dilakukan pemerintah mengatasnamakan itu dari perusahaan, atau sebaliknya yang dilakukan perusahaan diakui oleh kerjaan pemerintah. Tapi kalau ini tidak akan terjadi overlap. Nah sehingga mulai 2018 lah dibentuk forum komunikasi. Tujuannya komunikasi ya, mengkomunikasikan, mensinergiskan program CSR atau Komdep yang ada di perusahaan dengan pemerintah daerah. Salah satu yang terbesar adalah bagaimana kita berkolaborasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Barangkali seperti itu. Terima kasih Pak. Saya ingin tanya lagi nih Pak. Itu kan tadi yang tidak terdata itu ada beberapa perusahaan Pak ya. Yang terdata deh Pak, kalau boleh tahu. Mungkin saya jawab dikit ya. Iya. Ini boleh, saya perlu luruskan. Program PPM, karena di awal saya sebutkan, setiap perusahaan melekat di dalamnya adalah suatu tanggung jawab. Jadi kalau misalkan pertambangan, itu udah pasti dah. Itu melaksanakan PPM dan merencanakan dan melaksanakan. Karena kalau tidak melaksanakan program PPM, pasti izinnya nggak keluar. Baik. Gitu ya. Paham, jadi ini, paham. wah ada nggak yang nggak melaksanakan PPM? Wajib itu hukumnya, begitu. Jadi cuma karena nggak terlalu aktif aja gitu Pak ya, dalam berorganisasi dalam bidang. Kalau aktif sih saya kira kalau aktif semua pun nggak cukup tempat. Yang penting itu bukan aktivasinya, tapi justru bagaimana dengan pengurus yang ada, nggak terlalu perlu banyak, tapi mensinergiskan kepentingan dari pemerintah dengan dunia usaha. Jadi kita sinergis. Kalau mensinergiskan nggak usah orang banyak, sedikit aja, tapi sinergis. Seperti halnya di Kukar kita ada 3 wilayah, ada wilayah hulu, ada wilayah tengah dan hilir. Ya. Nah ini kita punya ketua masing-masing, itu sinergis dengan pemerintah setempat dan ujungnya adalah di Pemkab. Barangkali mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Dan sejauh ini Pak, untuk silakan Pak Muslim dulu. Sejauh ini apakah ada koordinasi sama perusahaan, pemerintah dan otoritas IKN untuk mempersiapkan kemandirian
masyarakat yang sudah terbangun? Ya, kalau melalui organisasi sih belum, tapi secara perusahaan MHU sendiri sudah. Jadi saya sudah 3 kali ke IKN, kami ada punya proyek itu bersama otorita IKN, kami dan ada mitra kami di Tenggarong ini, Idea Borneo namanya, ada namanya miniatur hutan tropis Indonesia di sana. Pak Jokowi yang groundbreaking, jadi kami terlibat di sana selain juga Indo Tambang Raya, ITM, grup ITM Banpu itu dan Danon, ya, Aqua, ada 3 perusahaan yang terlibat di sana. Nah, kami juga ada 1000 hektar areal rehab das daerah aliran sungai ya, di 1000 hektar di IKN, di lokasi IKN. Jadi rehab das itu secara, kalau saya jelasin dulu sedikit ya, kalau salah diluruskan. Jadi kami punya areal-areal IPPKH namanya, areal kehutanan. Jadi kita pinjam pakai kawasan hutan itu. Di Sungai Payang banyak, di Bakungan ada. Misalnya kita menambang 1000 hektar ya. Jadi kita 1000 hektar itu di tempat itu nanti, di tempat yang 1000 itu kita tanami juga. Kita reklamasi istilahnya 1000 hektar. Di tempat luar kita 1000 hektar juga harus punyanya. Ya. Makanya di IKN ada 1000 hektar itu. Kira-kira itu. Nah kalau nantilah kalau kita bicara IKN mungkin nanti pertanyaan yang lain saja ya. Terima kasih. Mungkin tahan dulu Pak ya, tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda telah masih menyaksikan Alternatif Akademi. Mungkin langsung aja Pak kita lanjut tadi di pertanyaan saya pertama. Apa saya ulangi lagi Pak? Oke, baik. Sejauh ini apakah ada koordinasi sesama perusahaan pemerintah dan otoritas IKN untuk mempersiapkan kemandirian masyarakat sudah terbangun? Baik, saya melengkapi dari Pak Muslim. Karena kita nggak boleh saling salib nih. Iya, silakan Bapak. Jadi sebenarnya dengan adanya IKN, tentunya bahwa para perusahaan, khususnya misalkan kita bicara pertambangan, sampai dari mulai sampai terakhir pasca tambangnya itu cantolannya adalah RT RW, rencana tata ruang wilayah. Dan karena kita menjadi IKN, ada IKN maksudnya, nah sehingga kita pun mengacu ke sana. Jadi kalau misalkan ada hubungannya harus, kalau enggak nanti jalan masing-masing nggak mungkin. Jadi memang segala sesuatunya dengan adanya RT RW yang menjadi cantolan pengusaha berusaha di Kaltim gitu kan, cantolannya harus ke sana. Jadi arah nanti pembangunan segala macam akan disesuaikan dengan RT RW perubahan. Jadi saya kira semua perusahaan pun pada saat ada perizinan baru atau mengajukan izin baru di luar dari IKN, itu akan mengacu kepada RT RW yang memang ditetapkan atau RT RW perubahan. Barangkali mungkin seperti itu ya. Baik Bapak. Nah, jadi ini mungkin last Pak ya, last saya bertanya maksudnya. Selangsung aja mungkin kita masuk ke topik kita nanti ini. Bagaimana idealnya Kondev perusahaan mempersiapkan kemandirian masyarakat terutama menjelang hadirnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nah ini udah masuk ke topik kita nih Pak. Mungkin langsung saja dari Pak Agung selaku Ketua Forum TJSP dan nanti mungkin dilanjut oleh Bapak Muslim Gunawan dari Kondev PT MHU. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang judul yang besar kita ini adalah IKN. Ya. Kalau kita tidak siap dengan IKN, maka kita siap juga untuk tidak mengisi di IKN. Ya. Nah tentunya kesiapan dengan adanya IKN, seperti halnya pada saat perusahaan-perusahaan tambang atau yang usaha masuk ke Kukar, khususnya di Kaltim, banyak orang lokal yang bicara, kok saya jadi penonton, malah yang datang itu dari luar semua. Kalau bisnis itu hal yang lumrah. Siapa yang siap, itulah yang akan masuk. Jadi kalau misalkan sekarang di dunia pendidikan, jangan salah, sekarang itu dari universitas yang di Jawa, yang di luar Kaltim, ini sudah mencoba untuk masuk ke kita. Bersaing nantinya. Nah sekarang kita siap untuk bersaing itu. Ini secara pendidikan aja, terus terang aja, akan dibangun sekolah internasional.
Terus yang lokal gimana? Nah tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan secara pendidikan, sosial maupun taraf kesejahteraan. Nah di mana tentunya ini harus ada peran, kita tidak bisa pemerintah saja yang berdiri. Sehingga kita muncul namanya pentahelik. Bagaimana kita kolaborasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia pendidikan. Ini yang harus kita perkuat. Sehingga kami di TJSP Kukar ini senantiasa pentahelik ini memang harus kita kuatkan. Kita kolaborasi dengan dunia pendidikan baik Unikarta khususnya yang ada di Kukar maupun dengan Samarin maupun dengan Kaltim. Kita pun banyak dari perusahaan-perusahaan kalau nggak mendukung pendidikan yang ada khususnya di lokal kita itu akan lambat. Nah seperti halnya sekarang sudah mulai nih di perusahaan-perusahaan ada sekolah lapang karena terus terang aja miris pada saat bicara dengan universitas nggak ada tempat untuk praktek di lapangan. Siapa yang harus hadir? Ya kita, dunia usaha. Sehingga kami baik MHU di kami pun di Lojanan Anugerah Bakaltim itu menyiapkan sekolah lapang. Sekarang setiap bulan itu tidak kurang dari 20 baik siswa SMK maupun perguruan tinggi. Untuk apa? Kita menyediakan lahan ada misalkan untuk penelitian dari teman-teman akademisi. Kebetulan kalau di tempat Pak ini ada bikin coklat segala macam, ada Parmasta. Di tempat saya sendiri ada membangun penyulingan kayu putih dari mulai nanam sampai jadi nyuling sampai ngejual. Itu kan susah dicarinya di textbook. Salah satunya adalah sekolah lapangnya adalah di perusahaan. Sehingga memang peran dari dunia usaha untuk penguatan kesiapan IKN khususnya di pendidikan kita harus topang. Yang kedua tentunya adalah ujung-ujungnya adalah UUD ya, ujungnya duit, kesejahteraan. Masyarakat siap enggak? Bayangin sekarang dengan adanya IKN itu hampir 4 juta, nanti akan 8 juta penduduk Kaltim. Selebihnya itu dari luar. Nah kalau kita nggak siap, SDM kita harus siap terpinggirkan. Kita nggak mau seperti di Jakarta, barangkali ibu kota negara kita yang sudah pindah. Orang aslinya kemana? Ya sidul anak sekolah kan di pinggiran. Yang mengisi di sana adalah orang-orang yang siap. Nah begitupun sama, pada saat ini IKN, ini per 4 tahun. Itu sudah masuk kan, bahkan Pak Jokowi katanya udah mau mengantor di sana. Artinya bahwa SDM pun banyak itu dari luar sekarang itu. Saya waktu jalan di Surabaya sama supir taksi, Pak saya rencana mau ke Kalimantan ngapain? Saya kerja di IKN, supir taksi. Tapi memang dia udah belajar. Supir taksi Pak ya. Supir taksi. Udah ada niatan ke sini. Gaungnya di Jawa itu lebih besar dibandingkan di sini. Kalau di sini santai-santai aja IKN. Padahal dari luar itu sudah mengorbuti mencari peluang untuk masuk di IKN. Sehingga ini mau tidak mau kita pun dari dunia usaha menggiring ke masyarakat. Ayo siap, IKN itu bukan main-main. IKN itu sesuatu yang besar. Kita persiapkan pendidikan kita, karakter kita juga yang asli harus dipersiapkan. Sehingga kami banyak program-program yang khususnya kita tahu bahwa ada program RBPK, Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan di Kukar. Ya karena kebetulan tingkat kemiskinan kita ya lumayan lah ada di tingkat nasional. Nah salah satu yang harus kita kentaskan itu adalah kemiskinannya. Melalui apa? Ya harus punya ekonomi terbangun. Nah salah satu adalah banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar, banyak program-program pembinaan UMKM. Salah satunya bagaimana dia punya penghasilan, begitu kan. Nah jadi salah satu peran yang memang kita harus persiapkan dari dunia usaha adalah bagaimana kita memberikan kemandirian masyarakat dari segi ekonomi. Insya Allah yang lainnya kalau udah ekonominya kuat, ya mungkin kemiskinan pun akan terkikis. Barangkali mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin silakan dilanjut oleh Pak Baik, Muslim. Terima kasih. Saya menambahkan tadi luar biasa dari Pak Agung tadi ya. Kalau saya bicara di MAU ya, jadi yang sudah kami lakukan,
untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Tadi Pak Agung menjelaskan panjang, sumber daya manusia kita ini tertinggal ya dari pusat lah. Kita kan ada 8 pilar PPM ya, mulai dari pendidikan sampai infrastruktur. Jadi kami memang sudah jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang bagus, yang kuat, yang linknya bagus. Tadi kami diskusi sempat ya. Jadi kami yang sudah berpengalaman ini ternyata waktu kita kuliah kita kira dengan kecerdasan kita akan mudah, akan berhasil ternyata di dunia luar ini. Ternyata enggak. Yang nomor 1 tuh link. Jadi habis link itu baru bejo, baru kecerdasan. Ya. Relasi Pak ya. Relasi itu pentingnya. Relasi itu jadi penting. adik-adik tuh ingat baik-baik. Jadi carilah relasi sebanyak mungkin ketika masih mahasiswa. Anak saya tuh saya kasih tahu. Dulu saya kan tidak suka organisasi karena orang tua saya itu rajanya organisasi. Jadi tua saya itu ketua umum Muhammadiyah provinsi, kemudian di Majelis Ulama, kemudian di partai juga P3 dan macam-macam. Jadi jarang ada di rumah. Saya tidak suka jadinya kan organisasi. Ternyata di dalam dunia akhirnya di dunia yang sebenarnya organisasi itu sangat penting. Link di sana banyak. Nggak mau sih Pak ya. Mau nggak mau kita harus siap. Betul. Jadi dengan link kita banyak peluang yang bisa kita dapat. Orang bisnis juga kan linknya harus bagus. Nah kembali tadi di program pendidikan. Jadi kami sudah siapin ya program pendidikan di Luakulu saja berdasarkan hasil social mapping kami yang kerjasama dengan Unikarta ya. Tahun 2019 kita melakukan social mapping. Ada lebih 2.000 orang yang tidak lulus SD, SMP, SMA. Padahal dekat dia dengan kota. Kenapa enggak tahu juga. Kita enggak sampai dalam mendalami. Kami hanya ingin tahu datanya. Pantas mereka sering demo-demo karena yang kami rekrut banyak orang dari Tenggarong, orang dari Samarinda. Karena menurut HRD, kebijakan di HR di Kementerian Tenaga Kerja, yang namanya lokal itu adalah Kalimantan Timur. Jadi mau ngambil dari Samarinda boleh, tidak melanggar. Nah, tetapi kalau dari sisi PPM, CSR ya tadi ya, kalau umumnya CSR orang bilang, itu ring satunya desa yang langsung terdampak. Jadi itu memang dua hal yang berbeda. Ternyata di lapangan terjadi benturan. Jadi orang ring 1 marah-marah demo. Karena yang kerja dari luar, mereka tidak bisa kerja kenapa? Sekolahnya nggak cukup. Di tambang itu harus lulus SMA. Akhirnya kami punya program paket ABC yang sudah setiap tahun didatangi Pak Bupati untuk serah terima ijazahnya biar ini lebih viral gitu kan. Nah sampai dengan tahun ini tahun 2024 jadi data kami ya, kami sudah berhasil meluluskan 869 orang paket ABC dan dari itu semua yang sudah bekerja di lingkungan kami ada 212 bekerja di lingkungan tambang dan lain-lain. Jadi tidak semuanya tambang ya. Itu tadi kembali ke pengentasan kemiskinan. Paling cepat mengentaskan kemiskinan itu lewat pendidikan ya bekerja. Kalau orang sudah bekerja apalagi di lingkungan tambang Pak Agung, gajinya 5 juta, langsung kemiskinan itu hilang karena faktor kemiskinan ada 14, hampir semuanya ekonomi. Hanya rumah itu hanya 4. Jadi jika dia faktor kemiskinannya hanya 8 saja memenuhi syarat 8, dia tidak miskin, harus 9. Nah itu kalau dibaca di BPS ya, baca di Google silakan. Nah itu program unggulan kami yang mau tidak mau kita harus memang begitu. Jadi kita mempersiapkan sumber daya. Jika dia sudah masuk di tambang, dia akan banyak di sana ada pelatihan. Nanti dia pertama helper dulu bisa naik nanti ke operator atau ke mekanik dan lain-lain. Supaya dia bisa bersaing di kemudian hari. Nanti kalau tambang tidak ada kan ada perusahaan sawit dan lain-lain juga itu akan dipakai. Kemudian kami ada juga beasiswa. Nah ini yang menarik nih anak-anak Unikarta ya. Kami ada beasiswa 20 orang, anak-anak ring 1 kami itu ada Pak Budi juga ikut sibuk ngurus waktu itu ya. Di 7 desa ring 1 kami, masing-masing 3 orang kecuali Lung Anai 2 orang. Jurusannya di fakultasnya ada 2, fakultas pertambangan, teknik pertambangan dan fakultas pertanian. Kenapa pertambangan sekarang yang sedang on itu pertambangan. Iya betul. Terus pertanian tuh ngurusi pasca tambangnya. Pasca tambang, ya, betul. Pasca tambangnya. Dan belum pasca tambang pun pertanian memang dimanfaatkan. RPJMD kita aja pertanian dalam arti luas ya. Itu kami biayain selama 4 tahun sampai lulus.
Kemudian dia didampingi dengan ketat oleh bapak-bapak dari Unikarta di dalam mes. Ada mes 2, putra dan putri. Makan juga ditanggung, belajar aja sampai lulus. Kami ingin mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi tokoh-tokoh penting nanti ketika lulus di desanya masing-masing. Dia balik ke desa, jadi bukan ke luar daerah ya. Ya, IKN udah pindah, jadi kita jadi iya. Jadi itu maksudnya kita menyiapin sumber daya manusia kita yang kuat. Nah, ya, yang penting ditambah lagi dengan link. Jadi kita harus kuat nih orang-orang Unikarta, orang-orang Unmul yang lokal ini, link itu harus saling membantu. Karena kalau kita lihat kami yang sudah puas di dunia ini ya, dunia kerja ini, orang-orang UGM, orang-orang UPN itu kuat sekali linknya. Jadi kalau ada adik kelasnya dia langsung ambil begitu, kuat sekali. Nah itu yang harus kita bangun di Unikarta dan Unmul. Makanya saya di Unmul ya, jadi kalau ada orang Unmul, saya langsung tarik tuh. Ya, jadi kita harus ada jiwa korsa begitu ya. Karena itu memang yang penting dia memenuhi syarat, ya kan? Itu yang penting ya. Kemudian kami ada program selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan kita stunting, pengentasan stunting ya. Itu mungkin sama semua. Tahun lalu kami 100 anak asuh. Tahun ini kami tidak sampai, itu hanya 80-an di Loajanan dan di sini. Jadi kita ingin anak-anak Kutai Kartanagara di kemudian hari itu sehat walafiat sehingga otaknya juga cerdas dan linknya bagus ya, link lagi terakhir tadi ya. Kemudian ada kemandirian ekonomi. Nah ini menarik. Nah, ini coklat ya yang lagi viral ya. Kami punya coklat IKN itu brandingnya. Karena 400 hektar arealnya tuh semuanya ditanam di IKN. Di ring 2 IKN. Yang tidak boleh kami tambang sekarang, makanya PHK banyak kami gara-gara enggak boleh nambang di sana. Kemudian orang yang yang berkebun itu adalah orang Dayak Kenyah. Lepok jalan namanya. Dia Dayak Kenyah ada lepok-lepoknya macam-macam ya. Di desa Lung Anai. Lung Anai itu desa di dalam desa. Desa di dalam desa Sungai Payang. Jadi desa Sungai Payang di dalamnya. Luasnya 198 hektar. Zaman Pak Saokani dikasih dia areal segitu, dia kan pendatang dari utara ya, dekat Malaysia. Areal segitu, kakaknya sampai sekarang hanya sekitar 164. Bapak-bapaknya berkebun, ibu-ibunya yang ngurusin pabrik coklat. Kami belikan alatnya, mesinnya, kerjasama dengan Unikarta juga. Rumah coklatnya kami renovasi. Di sana ada bekas rumah yang kosong ya, kita renovasi. Sinergi juga dengan dana desa. Jadi sampai sekarang mereka sudah bisa bikin coklat dengan kualitas setara Silver Queen. Dan saya berapa kali bilang itu lebih enak, lebih bagus daripada Silver Queen. Kenapa? Karena kandungannya lebih dari Silver Queen. Silver Queen kan hanya 40% kandungan biji coklat. Kalau coklat Lung Anai minimal 56. Kita 56 sampai 80%. Jadi kalau Pak Bupati sudah merasa, Ibu Sekprov juga merasa, itu sudah kami bawa ke IKN. Ada pameran di IKN. Itu enggak sampai setengah jam hampir habis. Waktu itu belum dimulai acara udah hampir habis karena orang heran ada coklat di IKN. Benar apa enggak katanya kan, dengan kualitas, dengan kemasan yang sudah luar biasa. Sama kayak coklat-coklat yang dijual gitu Pak. Sama dengan coklat-coklat yang dijual seperti Toblerone. Jadi isinya ada 8. Tapi saya enggak bawa tadi ya. Mohon maaf. Nah, saya sampaikan waktu penjurian Top CSR Award bahwa ini adalah coklat mungkin satu-satunya di dunia dengan kualitas yang terbaik yang dibuat oleh orang asli Dayak Kenyah yang berasal dari IKN dengan kualitas yang baik, satu-satunya. Nah mereka kan benarkah satu-satunya? Silakan, di tempat lain ada tapi tidak sebagus ini, tidak lengkap, tidak ada pabriknya. Kadang-kadang dia bikin di luar misalnya, ada di tempat lain juga. Tidak usah disebutkan perusahaannya, dia juga buat coklat. Tapi masyarakat hanya sebagai petani, hanya sampai menjual biji coklatnya. Kalau kami dari petani, kita latih dia supaya harganya naik, difermentasi harga naik 2 kali lipat, kemudian diolah menjadi coklat. Nah sekarang kami sedang menyusun membuat inkubasi bisnis. Nah orang pebis ya pasti ngerti ya. Jadi kita coba membuat macam-macam caranya. Salah satunya tadi pameran. Ini
ini sudah berebutan dinas-dinas ini membawa Pak Kades ini ke luar daerah kunjungan. Ada dinas perkebunan bawa ke Rumah Coklat Blitar. Nah ini tanggal 11 tadi dinas perdagangan lagi. Jadi banyak pihak yang sudah melirik coklat Long Anai. Nanti coklat Long Anai akan kami buka di beberapa tempat di Tenggarong ya. Kami akan coba promosi khusus. Jadi kita coba mengajari ya, dan teman-teman tahu ya kalau orang Dayak ya, UKM aja tidak ada di sana. Mereka UKM aja belum pernah. Jadi kita dari awal kita bentuk mereka berkelompok dengan baik, tapi kelompoknya di bawah BUMDes. Kenapa? Supaya jika mereka berhasil tidak terjadi iri-iri dengki di kampung. Kalau di bawah BUMDes itu akan aman, karena BUMDes adalah badan usaha resmi yang membawai seluruh desa ya. Jadi dari awal kami tidak bekerja sendiri, karena tadi Pak Agung yang menyampaikan ya bahwa harus ada sinergi. Pentahelik dia beliau. Kami melibatkan Yayasan PD Nusantara, itu ada dosen Unikarta di sana, ada dosen Unmul juga. Karena keterbatasan kami harus ada pihak yang lain. Jadi pentahelik tadi yang Pak Agung sampaikan, ada masyarakatnya juga, ada dunia usaha, ada akademisi, ada pemerintah, nah, dinas perkebunan kami ya, dinas perdagangan. Yang terakhir yang kelima, pentahelik itu yang 5 ya, media. Jadi media penting, media sosial, media online itu sangat penting untuk mensukseskan suatu program atau inkubasi bisnis itu Mbak. Betul, menunjang Pak ya. Ya, nah jadi kami persiapkan jika tambang tidak ada, maka orang Long Anai itu sudah bisa mandiri dengan produk coklatnya yang udah viral di mana-mana. Jadi ini ada lagi kerjasama. Jadi kami coba membuat yang tadi Mbak ya, yang kita coba membuatkan inkubasi bisnis. Jadi dari Dinas Pariwisata Samarinda itu mencoba ada diskusi dengan saya. Dia akan buat video tentang produk-produk wisata. Nah, dia menawarkan ke kami untuk kami masukkan beberapa detik untuk produk Long Anai ini, coklat Long Anai, dan akan di setel di semua hotel-hotel di Samarinda. Itu salah satu cara pemasaran ya. Jadi kita plan, kami baru 1 tahun, biasanya program Komdep baru akan mendapatkan produk itu biasanya di tahun ketiga sampai kelima. Baik. Jadi kami baru tahun pertama sudah ada, makanya banyak segala kekurangan. Oke, baik Bapak, mungkin seperti itu Pak ya untuk penjelasannya. Dan teman-teman juga harus tahu Desa Long Anai itu juga merupakan desa budaya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kalau belum apa ya, kalau warga asli Kukar ini kalau ditanya tentang wisata dan budaya, kalian harus tahu apa aja desa-desa wisata, apa aja desa budaya yang ada di sini. Mungkin ini saja, mungkin Pak kita tahan dulu Pak. Habis ini mungkin ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di studio. Tapi sebelum itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Alternatif Akademi PKTV Grece Beneh. Dan mungkin langsung saja kita akan mengadakan sesi tanya jawab mengenai tema kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ada di studio dari mahasiswa Unikarta, khususnya Fakultas Visipol dan Febis, yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, sebutkan namanya dan perwakilan dari mana. Ya, baik, silakan. Mas yang yang di belakang dulu. Yang di belakang tadi angkat tangan. Oh, yang di depan ini, silakan. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ansel Musasas, saya dari mahasiswa Visipol Unikarta. Baik Pak, saya ingin bertanya, apa kontribusi perusahaan dalam mendorong sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat melalui program Komdep untuk memaksimalkan manfaat dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur? Baik, sekian dan terima kasih. Ya, untuk Masnya tadi, terima kasih, kasih tepuk tangannya. Siapa namanya tadi Mas? Lupa. Anselmus Hansel. Asas. Ya. Anselius. Anselmus. Oh ya, agak sulit ya. Asas itu ya. Untuk bertanya kepada narasumber yang mana? Pak Muslim kah atau Pak Agung?
Atau dua-duanya? Oke, baik, silakan dijawab Bapak. Silakan, nanti siapa yang duluan menjawab bisa ditambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Jadi karena memang kita judulnya tadi di muka tentang IKN, jadi apa sih kontribusi dari dunia usaha khususnya pertambangan begitu ya. Jadi sesuai dengan yang ada bahwa di dunia pertambangan CSR atau Komdepnya itu ada 8 pilar. Jadi memang kita harus menyiapkan semuanya dari mulai pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kepemudaannya sampai terakhir ke penguatan kelembagaan ini penting juga infrastruktur. Artinya apa? Bahwa saya sampaikan tadi di awal, adanya IKN, kita tidak siap pendidikan, kita akan tergerus. Kalau Unikarta, misalkan yang ada lokal di sini, di Kutai Kartanegara, tidak mampu bersaing dengan yang ada di luar, Kaltim, siap-siap saja mungkin kalau ada posisi yang bagus itu nggak bisa kita dapatkan. Nah, atas dasar itulah memang kita dari perusahaan punya suatu tanggung jawab sosial bagaimana meningkatkan juga SDM khususnya akademisi yang ada di Kukar. Kita memberikan suatu tempat untuk sekolah lapang yang mungkin tidak bisa diberikan di tempat lain. Ya. Bukan hanya teorinya saja tapi prakteknya pun kita bisa langsung terjun di lapangan, begitu kan. Kesehatan, tadi sampaikan, Kukar ini harus bebas stunting. Gimana mau bersaing kalau misalkan anak-anak kita, ya generasi yang akan datang di Kukar itu ada nggak sehat, banyak yang stunting. Tahu kan stunting itu kenapa? Pertumbuhan yang lambat. Ya, kalau ada anak SD, kalau ingin tahunya, Anda stunting enggak? Kelas 3 SD misalkan, kumpulinnya di depan kelas 3 semua. Nanti gini. Oh ini paling pendek berarti stunting. Nah ini harus kita persiapkan bahwa gizi segala macam kita harus intervensi. Ya, makanya salah satu program RBPK-nya rumah besar kemiskinannya harus tuntaskan kemiskinan. Karena kalau misalkan miskin, gimana mau memberikan gizi yang baik? Itulah intervensi yang harus kita lakukan. Artinya pemerintah mampunya berapa, kita mampunya seperti apa, kita intervensi. Kalau rumahnya tidak layak karena miskin, maka kita ada bedah rumah. Kita sudah berjalan, nanti perusahaan mana nih, wilayah mana, dari mulai hulu, hilir, tengah, yang kan kita punya satu data di Kukar ini. Kalau kita mau intervensi misalkan karena rumahnya tidak layak sehingga dia miskin, maka diintervensinya tinggal klik. Kalau saya misalkan Pak Muslim misalkan di daerah Jonggon, tinggal klik aja RT berapa, itu udah muncul namanya, oh ini perlu intervensi. Semua wilayah seperti itu. Jadi kita jelas kolaborasinya, intervensi dan kolaborasi dengan pemerintah satu. Datanya pun satu yang kita pakai. Sehingga akan mudah mengevaluasinya seperti itu. Baik pendidikan, sosial budayanya, segala macamnya itu yang memang kita sama-sama kolaborasikan. Dan ini sudah terasa bahwa penurunan segala macam pun bisa terlihat begitu ya. Barangkali mungkin itu jadi kontribusi yang apa yang dilakukan oleh perusahaan ya sudah berjalan begitu, tinggal meningkatkan lagi. Mungkin gitu ya Pak Muslim. Saya tambahkan ya Mbak Dini ya. Ya, pertanyaan bagus sekali nih, ini memancing kita jadi untuk diskusi bagus ya. Jadi selain dari pendidikan, Pak Agus nyampaikan tadi, kesehatan juga, kita sekarang kami lagi gencar-gencarnya ya. Bukan hanya MAU saja tapi teman-teman dari perusahaan tambang yang saya tahu, ada Kutai Energi dan lain-lain ya. Untuk memaksimalkan, menaikkan kelasnya UMKM yang ada. UMKM dan BUMDes. Kami punya BUMDes yang terbaik sekutai Kartanegara, Sungai Payang ya. Omsetnya 28 miliar tahun 2023. 85% itu kerjasama dengan MHU dan kontraktor. Dia juga punya dana CSR itu dari hasil. Jadi BUMDes itu Mbak Dini dia punya ada aturan sudah dari pemerintah. Jadi baik. Dia keuntungannya itu ada untuk internal, ada untuk eksternal. Desa, ada untuk eksternal, untuk CSR. CSR-nya aja bahasa mereka itu bukan CSR ya, tapi dana sosial. Itu ada 100 juta lebih. Keuntungan PAD-nya, pendapatan hasil desa 300 juta lebih. Luar biasa. BUMDes kedua terbaik barusan dapat penghargaan itu BUMDes Luakulu Kota.
itu support dengan kita kerjasamanya Asistakbud dulu. Sempat di tahun 2019 itu 3 miliar Asistakbud kerjasama dengan MHU dan kontraktor ya di sana. Nah sekarang dia sudah berkembang mandiri sendiri, jadi tidak terlalu tergantung dengan MHU karena MHU kan sudah berkurang di pelabuhan kegiatannya. Dia sudah ada membuat usaha-usaha sendiri. Itu yang kita mau. Jadi kita hanya memancing ya Pak Agung ya. Kita memancing, men-trigger, kemudian mereka cari sendiri usaha. Dan Lokota itu yang cukup berhasil. Kemudian ada juga BUMDes yang lain yang beras di Losumber. Nah, itu juga. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas mereka supaya mereka naik kelas bisa bersaing nanti ketika IKN ada. Mereka juga bisa akan support kayak di Losumber itu kan beras satu-satunya mungkin yang beras yang harga murah dan kualitas bagus. Kita support di sana. Ada pemerintah juga. Tadi kan pertanyaannya sinergi dengan pemerintah ya. Semua program unggulan kita sinergi. Nggak ada kita jalan sendiri. Tidak ada program PPM unggulan yang berhasil kalau jalan sendiri ya. Jadi semuanya kolaborasi. Nah, UMKM kita lagi banyak nih, selain coklat juga kopi di Jonggon sebentar lagi ya. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah membuat pabrik rumah kopi namanya di Jonggon. Nah, Pak Bupati juga punya areal di sana kopi ya. Ada kelulutnya juga di sana. Kita sedang kirim ke Jepang, kalau cocok nanti bisa dijual ke Jepang madu kelulutnya di sana. Ada lagi tempe loakulu. Kita finishingnya di finishing yang penting ya, supaya pemasaran adik-adik Pebis itu pasti tahu. Kemasan yang bagus itu eye-catching, orang lihat langsung tertarik ya kan. Nah itu yang penting harga masih inilah. Nah ini kami sedang pesankan untuk yang tempe loakulu itu kemasan yang cantik. Nah ada beberapa lagi yang baru masuk ke kami, kemasannya akan kita genjot supaya bisa bersaing nantinya ketika IKN sudah masuk. Nah kalau banyak perusahaan-perusahaan seperti itu, kami 3 saja UKM-nya Pak Agung ya, masing-masing 3 itu berapa perusahaan ada? Tadi saya belum sempat jawab ya, ada sekitar yang aktif itu 280-an Mbak, tambang ya, yang aktif. Yang ilegal 200-an juga. Yang ilegal itu yang nakal kadang-kadang kan, dia enggak punya izin tapi orang menyebutnya tambang itu ya jahat seperti itu, padahal ada yang ilegal, ada yang legal ya. Baik, kira-kira seperti itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, buat teman-teman selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang mana dulu Mbak? Oke, sabar ya. Sabar Mas. Silakan perkenalan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yuniarni dari Universitas Kutai Kartanegara dari Fakultas Pertanian, salah satu penerima beasiswa MHU juga. Terima kasih Pak. Jadi di sini saya ingin mewakilkan pertanyaan dari teman-teman kami, saya yang penerima MHU juga beasiswa. Untuk kedepannya apabila kami sudah lulus, apakah ada jaminan kami akan dipekerjakan atau mungkin jaminan kedepannya kami akan mendapatkan bantuan, insya Allah dana bantuan beasiswa kedua mungkin pasca sarjana untuk mengenyam pendidikan selanjutnya. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Baik, ini langsung menodong ya. Langsung menodong ini Pak, langsung dijawab saja. Ya, ini sempat kita bahas di internal ya. Jadi karena memang dari HRD pun menanyakan itu, apakah kita akan rekrut mereka. Nah, jadi memang jawaban dari manajemen, memang kita akan prioritaskan ya. Itu bahasanya. Jadi kalau kita bilang pasti, nanti siapa tahu berubah manajemen. Iya, karena tergantung lagi Pak ya. Tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi kita akan prioritaskan yang penerima beasiswa untuk kita terima di internal. Nah, tetapi kita juga mau, andai kata mereka, kita tadinya kan ingin mereka ini akan menjadi hero-hero di desanya masing-masing, ada 7 desa. Betul. Akan menjadi tokoh-tokoh penting di sana. Tapi nanti dilihat saja, apakah mereka nanti arahnya mau bekerja di kami atau menjadi lokal hero di desanya, menjadi orang-orang hebat di desanya masing-masing. Kita akan support. Bisa dilihat ya di desa masing-masing ya. Sekarang kita lagi bangun kantor desa 1,5 miliar tuh yang mewah di Sungai Payang. Sebentar lagi akan finishing. Jadi kita dengan ring-ring 1 itu apalagi punya hubungan batin, apalagi dengan adik-adik yang penerima beasiswa ini, kita akan tetap menjalin hubungan itu. Kami ingin terus kita monitor sampai setelah lulus. Nanti maunya apa? Apakah S2? Kita belum memikirkan sana ya Mbak ya. Apakah S2 ataukah dia mau jadi pengusaha? Kita akan bisa fasilitasi.
dan sebagainya. Karena di kampungnya kan ada potensi masing-masing ya. Nanti kita lihatlah kemana arahnya angin berhembus ya Mbak ya. Ya sesuai dengan itunya juga Pak ya. Dilihat juga kualitas yang kalian hasilkan, ya kan? Dilihat juga dari nilai-nilai kalian. Ibaratkan kalau pendidikan itu sebenarnya sama aja. Actionnya setelah kalian lulus dari itu yang baru akan dilihat orang, dilirik orang seperti itu. Silakan Pak kalau mau dilanjut. Ini cukup menarik ya. Dan ini menjadi sesuatu momok ya, ketakutan dari perusahaan. Pada saat diberikan sesuatu nanti balik gitu. Dikasih pelatihan, terus saya terima dong. Nah ini saya kasih contoh yang kita beasiswakan dari Kukar itu untuk setingkat SLTA, SMK itu ada yang di Garut, ada juga yang di Bogor. Ya, sekolah unggulan. Ternyata lulusan mereka itu ada dua alternatif. Mau diterima di Kukar untuk bekerjanya atau di luar. Karena di luar dia udah di booking. Betul Pak. Udah di booking dia. Perusahaan udah nge-booking nih. Lulusan SMA yang kita beasiswakan. Nah, jadi kadang-kadang ini pada saat mau diterima kembali ke Kukar, terus mau di mana nih gitu kan. Nah, ini nih memang harus simultan, memang bahwa kita seperti tadi juga, ini sudah dibeasiswakan, terus saya mau dilanjutkan atau gimana? Nah ini sesuatu yang tentunya perlu kita pikirkan ke depan. Supaya apa? Ada satu hal peribahasa yang ini dari dulu lah mungkin kita mengenal. Kalau ke masyarakat jangan dikasih mentahnya, kasih kailnya, supaya berusaha sendiri kan begitu ya. Ternyata nggak cukup itu. Kalau kita kasih pelatihan, kita kasih pendidikan sampai di sana saja, ternyata setelah itu kalau dia punya kaya mau mancing di mana? Kalau dia sudah pendidikan mau bersih di mana? Nah justru memang satu hal yang perlu dilakukan adalah kita pun harus menyiapkan tempat mancingnya. Misalkan UMKM, saya tahu semua perusahaan ini binaan UMKM itu banyak. Di Lojanan aja, kalau saya bicara Lojanan, itu hampir 200 UMKM yang dibina. Dari MAHU, ya, wilayah hilir pun sama. Setelah dibina, mereka bingung jualan di mana. Nah sehingga kita punya inisiasi, ternyata kita harus menciptakan juga kolam, tempat berusaha. Salah satunya apa? Kita harus bangun pariwisata. Betul. Tempat wisata harus siapkan supaya UMKM itu gampang di sana tempatnya. Betul. Ya, nah atas dasar itu makanya ada beberapa perusahaan sekarang yang sudah menginisiatif menyiapkan kawasan wisata, baik itu yang di bekas tambang maupun binaannya. Supaya apa? UMKM kita nggak lari kemana-mana, ya udah berlanjut sana, mancingnya di sana begitu kan. Nah jadi ini sesuatu yang memang harus sinergis. Dan tentunya ini tidak terlepas juga dari peran pemerintah supaya apa yang memang sudah dibina regulasinya jelas bahwa nanti di mana dia akan bertempat untuk mencari rezeki. Barangkali mungkin gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terjawab ya, Mbak Yeni. Baik. Ya. Dilanjut lagi siapa yang ingin bertanya? Mas yang di belakang? Oh di depan, digantikan dulu Mbak, yang di belakang dulu, yang nanti baru di depan lagi. Oh gitu, oke baik silakan, sabar ya Mas ya. Ya baik, perkenalkan nama saya Yolanda, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin bertanya mengenai strategi apa yang digunakan perusahaan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program Komdev terkait keberadaan IKN di Kalimantan Timur. Itu pertanyaan dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Silakan langsung saja Bapak. Pertanyaannya berat ya, strategi apa katanya kan. Jadi strategi itu macam-macam ya. Lain tempat, lain juga strateginya Mbak.
Kami kalau orang-orang Komdep itu lain tempat, lain orang, lain juga cara strateginya. Jadi salah satu strategi yang kami lakukan yang pertama adalah kita lihat potensi di masing-masing desa, beda-beda dia. Terus kita lihat juga karakteristik manusianya. Jadi di semua desa, semua pendekatan perencanaan program itu kita melibatkan pasti pemerintah desa ya. Jadi ada kepala desa, ada BPD dan lain-lain lah. Ada kelompoknya juga, siapa yang penerima manfaat calonnya itu yang kita fokuskan. Kami ada namanya selain social mapping yang biasa, ada namanya SLA, Sustainability Livelihood Approach. Unikarta juga yang melakukan itu social mapping tingkat advance di atas. Jadi itu lebih detail melihat potensi di masing-masing desa, potensi finansialnya, potensi orangnya, potensi infrastruktur dan lain-lain. Jadi dari sana kita sudah bisa memetakan, oh ini cocoknya ini strategi itu. Jadi dia tidak akan lepas dan tidak akan salah. Detail dan prosesnya agak lama SLA itu diambil. Ini masih jalan ya Unikarta ya timnya. Mungkin mahasiswa banyak dilibatkan dari Paperta ya. Nah, mengenai pengambilan data SLA itu. Kayak di coklat, itu kan dari hasil SSA itu coklat itu sudah dipotretkan. Kita akan membuat kelompok coklat dulu, ibu-ibunya yang ngurusin pabrik, bapak-bapaknya jangan ikut campur di pabrik. Kemudian dia harus di bawah BUMDes supaya tidak berkelahi di kemudian hari. Karena kami pengalaman tuh, begitu sukses kelahi, akhirnya bubar. Jadi kita harus yang itu kita petakan semua. Nah, di Losumber beras itu kita petakan juga. Di Jonggon ada kopi, ada kelulut berbahan kopi. Di Bramasta areal pasca tambang kita kerjasama dengan Unikarta, nanti ada wisata itu yang ya Pak Budi ya. Jadi ada wisata camping. Camping sudah pasti ada anak-anak Unikarta tuh pasti camping itu ada. Nanti berbayar. Berbayarnya dengan siapa? Dengan Unikarta juga yang mengelola. Jadi mahasiswa kita ajarin nanti di sana bisnis to bisnis sama kami. Ah itu dia. Jadi belajar langsung praktek di lapangan. Penelitiannya juga ada di sana ya. Paperta yang banyak nanti terlibat di sana, yang di sana ya. Nah, di Luaduri seberang ada ayam KOB, ada juga kambing di sana, sudah berjalan di sana. Jadi kita potensi itu kita potretkan supaya sesuai potensi masing-masing, penerima manfaatnya sesuai. Jadi supaya tidak gagal proyek itu, pemerintah desanya sudah support, dinas yang akan berkolaborasi dengan kita sudah pasti sudah ada dinasnya, dinas mana, peternakan, pertanian dan lain-lain. Jadi berdasarkan pengalaman kami di masa lalu juga banyak yang gagal-gagal. Jadi berdasarkan kegagalan itu jadi kita sudah tahu menyusun kembali tahu bagaimana teknis-teknisnya supaya kita bisa optimal dalam menyusun strategi tadi. Gitu Mbak, terima kasih. Baik, mungkin ada penambahan dari Pak Agung? Saya sedikit aja. Tadi bicara kalau udah jadi kan kembali ke desa, ke masing-masing wilayah. Terus kalau di sana yang ada usaha kayak apa ya? Menarik ya? Enggak. Jadi kalau kami, ini kemarin sempat kita diskusikan ya dengan PMD Bukar. Kita harus perkuat itu BUMDesa. Supaya apa? Badan usaha milik desa itu yang menciptakan peluang-peluang usaha. Karena kalau misalkan BUMDesanya enggak jalan, siapa yang tertarik untuk masuk ke desa masing-masing? Betul, setuju Pak. Itu ya. Ya, kalau misalkan di sana misalkan dibuat kawasan wisata, yang maju jangan perorangan, harusnya BUMDesa. Supaya apa? BUMDesa itu akan kembali ke masyarakat. Kalau hanya investor saja, ya untuk investor. Nah, justru di sini bisa dihitung. BUMDesa yang ada di Kukar berapa sih yang jalan? Yang seperti ada di Sungai Payang bisa asetnya miliaran. Mestinya dibalik Pak, ya. Kalau ada ADD, dana desa, itu harusnya bonus. Tapi yang memotori usaha di desa itu adalah BUMDesa. Ini yang terjadi kalau di luar. Kayak saya kemarin ada studi banding dengan membawa desa ke Garut. Dia ADD-nya cuma 800, tapi penghasilan usaha desanya 3 miliar. Luar biasa. Kalau kita kebalik di sini, ADD-nya 3 miliar, hasil usahanya 100 juta. Ya, pada saat collab, pada saat kan pemerintah gini, kita merasakan, ya kita open-openan saja.
pada saat kan ini ditopang sama sektor pertambangan itu hampir 60 sampai 70%. Mohon maaf kalau memang keliru. Pembangunan di Kukar. Pada saat kita mengalami usaha pertambangan itu slow, pemasukan secara otomatis kan berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Pembangunan stuck semua. Hanya untuk yang menggaji pegawai segala macam, enggak ada. Ini bahaya. Padahal yang namanya sektor pertambangan itu sesuatu yang tidak sustain ke depan. Paling lama 30 tahun. 10 tahun, perpanjangan 10 tahun, 20, 30 tahun. Setelah itu kembali ke masyarakat. Kalau tidak dibangun dari awal, dari sekarang ke depan bisa menjadi ekonomi berhenti. Nah justru peran dari dunia usaha juga dalam pemerintah, kita harus mempersiapkan kemandirian. Kemandirian ekonomi di luar sektor dari pertambangan atau usaha yang sudah ada. Kita harus mampu menciptakan sektor ekonomi baru di luar sektor batu bara. Kenapa? Karena khawatirnya pada saat sektor tambang ini sudah mulai, kan ada batas waktu. Kita pun saya mungkin 10 tahun atau 8 udah selesai. Setelah itu nggak bisa diperpanjang lagi. Setelah itu mau jadi apa? Nah ini justru mumpung perusahaan masih ada, kita pun dari praktisi CSR menggiring ke masyarakat supaya siap untuk mandiri. Tapi alhamdulillah masyarakat banyak juga yang nggak mau mandiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa, terpolakan. Mohon maaf ya, kalau sapi itu perusahaannya, maka masyarakat itu hanya menikmati susu sapinya saja. Padahal sapinya sudah berhenti, nggak ada. Dia bingung mau nyusu kemana. Nah justru di sini kita teman-teman dari mahasiswa sebagai generasi yang akan datang, kita harus persiapkan bukan mencari sesuatu usaha baru apa nih yang bisa eksis. Oke, kemudian ada MHU, ada perusahaan yang lain memodali, itu manfaatkan modal itu supaya mandiri. Jangan sampai modal yang ada dianggapnya sesuatu yang menjadi nyaman. Kita kadang senang di dunia nyaman ya, zona nyaman. Santai. Padahal generasi Z itu nggak seperti itu. Generasi Z itu kadang-kadang nggak mau jadi di perusahaan kerja. Betul. Ya mereka kan? ingin menciptakan. Pengennya itu di kamar dapetin duit. Iya. Ya harus begitu kan? Itu generasi Z. Nah ini yang harus ditangkap oleh teman-teman mahasiswa yang kebetulan harus bersyukur di mana banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi, Anda bisa. Itu harus dimanfaatkan. Dan Anda harus memiliki sesuatu, apalagi di beasiswa, itu harus besar lagi moralnya nih. Itu harus menciptakan sesuatu ekonomi yang baru. Menghadapi IKN, itu sesuatu yang memang harus kita siap. Ya, harus siap. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Nah, apa kekurangannya? Ya tinggal kita. Buka link tadi. Ya, link sana sini. Networking kita ini harus kuat. Kalau enggak, siap aja nanti digerus. Ya, dengan di mahasiswa memang harus menciptakan dunia usaha baru. Dimulai dari usaha di mahasiswa harus dimulai. Mentang-mentang dikirim terus dari orang tuanya lupa. Saya aja dulu sambil mahasiswa sambil jualan. Karena kalau di Bandung kan banyak konveksi, saya jualan baju, enggak masalah. Nah ini sesuatu yang perlu kita persiapkan sehingga tadi kembali bahwa segala sesuatunya kita harus mempersiapkan diri di awal. Ya, IKN bukan sesuatu yang luar biasa, tapi akan luar biasa pada saat kita tidak siap. Luar biasanya apa? Luar biasa bahwa kita tidak ikut nimbrung di dalam IKN. Ya, saya kira mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada, oke. Silakan Masnya. Perkenalan diri dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julkarnain dari Unikarta. Tadi dijelaskan mengenai untuk menyambut kedatangan IKN itu tentu kita harus mempersiapkan diri secara matang. Baik di bidang pendidikan maupun pembangunan.
Kita tahu IKN ini akan digadangkan menjadi kota yang megah. Suatu hal yang miris ketika kota megah berdiri dengan kokohnya, tetapi kota-kota di sekitarnya itu masih terbilang jauh dari kata maju. Salah satunya Kukar. Tentu Kukar harus menggenjot pembangunan yang ada. Dan hari ini Kukar didukung dengan APBD yang sangat tinggi ya, fantastis, nilainya 13, sekian T. Tentu itu bisa digunakan untuk melakukan pembangunan yang ada di Kukar. Dan problemnya hari ini Kukar, khususnya di Kukar, belum mampu menyelesaikan persoalan lubang-lubang tambang yang masih terlihat hari ini. Dan suatu hal yang memalukan bagi kita ketika para tamu-tamu yang ada di luar daerah nanti berdatangan ke IKN terus melihat lubang-lubang yang masih terlihat hari ini, mau dikemanakan muka kita. Sebenarnya problemnya itu apa sih sehingga para perusahaan-perusahaan itu sangat sulit untuk melakukan upaya reklamasi ini, atau mungkin ada permainan antara perusahaan dan pemerintah. Ini hanya dugaan. Terus yang kedua mengenai dampak IKN. Yang saya baca di media-media, IKN ini merupakan pusat pemerintahan, bukan pusat industri maupun ekonomi. Tentu masih menjadi pertanyaan kita hari ini, kira-kira dampaknya untuk masyarakat Kukar itu apa gitu. Dan saya baca juga bahwa di IKN nanti akan dibatasi. Penduduknya itu cuma 2 juta orang. Bayangkan berapa ratusan juta masyarakat di Indonesia ini yang tentu akan bersaing, berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi strategis di IKN. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaannya itu mau dikemanakan nasib masyarakat Kukar yang hari ini mungkin IKN itu akan dibatasi, tetapi mau dikemanakan nanti? Kira-kira itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Zulkarnain. Mungkin langsung saja Pak dijawab. Siapa yang ingin duluan? Oke, Pak Agung. Silakan Bapak. Anda orang Kukar belum? Anda orang Kukar bukan? Orang asli mana asli? Orang asli mana Aslinya Mas? mana? Asli sini ya? Jadi nggak akan terusir kan? Ya, harapannya nggak terusir lah ya. Jadi kalau tadi disinggung ada 2 hal ya. Ini dengan IKN ini kan butuh pembangunan segala macam. Terus kalau udah rame, terus Kukar seperti apa? Jadi gini Pak, proses pembangunan di dalam IKN itu ada IKN, jelas batasannya. Ada juga kalau dulu penyangga sekarang jadi mitra IKN ya. Kukar mah jadi mitra IKN, kalau penyangganya Sulawesi, itu semua menjadi bagian begitu Pak. Saya kan lahir di Bandung ya, Jakarta ibu kota Pak. Sekarang Bandung itu udah kayak Jakarta aja. Sepinggirannya yang dulunya sepi, udah sekarang itu kayak Jakarta aja. Jadi kalau misalkan IKN itu di Penajam, Pasir Utara juga dengan salah satunya ada di Kukar. Ini Pak, ini tuh nggak jauh daripada IKN. Kasarnya kita di dalam, begitu kan. Nah terus bagaimana nih dengan tambang lubang-lubang tambang? Memang ini satu kita tadi disinggung ada tambang resmi, ada yang tidak resmi ya, gitu kan. Kalau tambang yang berizin sih gampang aja, udah jelas karena lubang itu disiapkan. Ada izinnya. Lubang tambang itu ada izinnya, nggak sembarangan. Kenapa? Karena itu bisa dimanfaatkan. Kalau di nasional sekarang itu lagi program mencari embung 4 juta atau berapa juta menciptakan embung. Di Kukar nggak usah nyiptakan embung, udah banyak. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Adik-adik bisa nanti ke tempat saya deh. Baik, kalau di tempat Pak Muslim di MHU itu untuk PDAM. Yang dimana kalau yang lain susah cari air, dia dengan pengolahan PDAM-nya bisa menghidupin dari bekas tambang. Di Lojanan tempat saya juga bekas tambang sekarang dipakai untuk sumber air mutu untuk PDAM. Sekarang lagi di teman-teman bekas tambang yang sudah cukup usianya berdasarkan hasil baik itu untuk peternakan. Kemarin ada kunjungan dari Dinas Peternakan, ini layak untuk dijadikan untuk peternakan. Jadi bagaimana untuk memaksimalkannya sebenarnya?
Memang ada, kita tidak menutup mata, banyak lubang-lubang tambang yang sebenarnya tidak berizin yang kadang-kadang itu menjadi masalah. Tapi justru kita, bagaimana masalah menjadi solusi. Kalau dulu lubang tambang itu menjadi momok, sekarang menjadi sesuatu berkah. Nah, inilah peran daripada Komdep. Peran dari komitmen perusahaan pasca tambangnya sudah dipikirkan ke depan seperti apa. Ya, jadi saya kira memang perlu digarisbawahi, banyak sekarang teman-teman perusahaan tambang justru memanfaatkan lubang, bahkan ada pesanan dari pemerintah, tolong lubang tambangnya ditutup ya. Kenapa? Kita butuh air. Di saat nasional cari embung dengan biaya tinggi, kita sudah ada, tinggal memanfaatkan, memfasilitasikan seperti itu. Jadi saya kira itu yang pertama. Jadi bahwa dari segi negatif, bagaimana kita justru mempola, justru ini kemarin terus terang aja, kami malah kedatangan dari mahasiswa Undip di Penogoro. Pada saat itu dia bingung, saya disuruh ke tambang, padahal saya jurusan arsitek. Tapi suruh ke tambang, apa yang mau saya bangun? Kita bawa yang di bekas tambang. Coba, ini rencana mau bikin agro, bisa nggak dibikinkan oleh sudut pandang arsitek? Akhirnya dia bikin desain, Pak. Dan mendapatkan pengakuan di Undip. Luar biasa katanya, bekas tambang bisa dijadikan suatu arena yang nantinya didesainkan menjadi kawasan wisata yang hijau. Dan dia memasukkan kalau bisa ini namanya ada wisatanya, ada edukasinya. Kenapa? Di sini ada potensi-potensi yang bisa belajar baik dari tingkat SD, TK sampai perguruan tinggi. Jadi dan itu memanfaatkan lubang-lubang yang ada tambang di sana, begitu ya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada komitmen sebenarnya. Bagaimana komitmen itu dibangun dan tentunya ini dilegalkan. Artinya didokumenkan. Ini kebanyakan memang dari teman-teman dari tambang. Kalau misalkan sekarang ada inisiasi pasca tambang itu misalkan lubang tambangnya dijadikan apa, mungkin baru inisiatif. Mungkin ke depan perlu ada suatu regulasi. Pemerintah sudah mencanangkan, di sini harus dibangunkan untuk sumber air ini. Pertanian kan butuh air. Kalau nggak ada airnya susah, Pak, gitu kan. Nah, ini kita punya. Nah, tentunya itu bagaimana memanfaatkannya. Mudah-mudahan sih ke depan teman-teman di tambang pun saya kira udah para ahlinya sudah ada, begitu kan. Jadi merencanakan pasca tambang itu pada saat tambang masih berjalan. Karena kalau sudah tutup, siapa yang membiayain? Enggak mungkin ada yang biayain. Pemerintah berat. Justru pasca tambang itu harus dibangun dari saat, karena pasca tambang itu kan tambang tutup itu kan enggak sekaligus. Bagian ini tutup, ini selesai, closing kan begitu. Nah, tapi harus ada memang perencanaan dari pemerintah juga. Dia RT RW-nya ke arah mana nih? Kalau memang daerah tengah misalkan untuk pertanian, berarti kan harus dicetak lah ke pertanian. Tapi harus ada payung hukumnya yang jelas. Supaya teman-teman tambang pun jelas, ini ke arah mana nih? Kita kebagian dan dokumennya jelas untuk pertanian. Nah, itu dipersiapkan dari awal. Jangan reklamasi dulu baru dibongkar lagi, kan double biaya. Mendingan hasilnya ya untuk reklamasinya, untuk reklamasi bentuk lain langsung. Kalau di sana memang ada sumber air yang besar, berarti kita rencanakan itu menjadi kawasan misalkan pertanian yang dimana dibutuhkan air yang banyak. Sehingga musim kemarau pun nggak akan habis airnya. Barangkali mungkin itu Pak Muslim mungkin bisa ditambahkan. Silakan Bapak, langsung saja. Izin Mbak Dini. Baik, siap. Pak Agung panjang lebar ya. Jadi benar yang sampaikan Pak Agung, lubang tambang itu jadi momok dulu ya. Dia memang suatu hal yang negatif, tapi sekarang jadi berkah. Jadi kami punya lubang tambang 19 yang diizinkan oleh pemerintah dari 50 lebih. Jadi MHU itu punya lubang tambang terbanyak di dunia. Jadi manajemen lama, kita tidak usah cerita itu ya. Jadi yang diizinkan sesuai AMDAL oleh pemerintah itu izinnya ketat. Kita ada studi point juga. Ada 19 ya. Jadi sekarang 6 itu untuk air bersih. Bisa dilihat di Jonggon ada 5, 1 di Sungai Payang. Itu kualitasnya lebih bagus dari PDAM. Kita cek setiap bulan. Itu kualitas lebih bagus, lebih berjenih. Kalau PDAM lumpurnya banyak itu hampir tidak ada lumpur. Nah, itu memang tergantung cara mengolah ketika
awal ya Pak Agung ya. Ada teknik-teknik di engineering ya kalau orang teknik tambang ya. Jadi kalau salah mengolah dia akan asam, tidak bisa dipakai. Kemudian 4 itu irigasi di Jonggon. Mengairi lebih dari 1.000 hektar di Jonggon A dan Jonggon B. Bayangkan kalau tidak ada itu. Tadi Pak Agung sudah cerita ya, IKN itu berapa triliun membuat embung itu. Kalau bahasa tambang, poit, embung lah bahasanya. Supaya dapat air. Nah itu sudah ada air dan itu memang permintaan. Jadi syaratnya, salah satu syarat lubang tambang tidak ditutup adalah permintaan dari masyarakat. Untuk air bersih, untuk irigasi, kami juga ada sekitar 4 juga untuk ternak. Karena di sana ada ribuan ternak sapi ya, yang digembalakan secara liar, itu minumnya dari sana. Nah, memang ada studi voidnya sudah ini untuk ini. Yang asam, yang tidak bermanfaat itu yang ditutup. Jadi kami dari 56 itu 19 tersisa, nah itu berapa itu sisa? Itu yang ditutup. Jadi teknik menutupnya juga ada supaya ramah lingkungan, murah biaya Pak. Ada tekniknya juga. Jadi tidak tutup seperti itu aja ya. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan yang kedua yang manis. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab orang per orang, perusahaan-perusahaan saja, atau adik-adik aja, atau pemerintah aja, tapi tanggung jawab bersama ya. Tadi Pak Agung bilang, dulu Bandung juga biasa-biasa aja ya, sekarang udah kayak Jakarta. Nah memang prosesnya panjang, IKN pun panjang, belum tentu nanti 20 tahun jadi. Bisa dilihat deh kalau Washington DC ya, dulu New York ya kalau nggak salah ya. Nah, itu prosesnya sampai 15 tahun. Jadi proses itu panjang, dalam prosesnya itulah kolaborasi kita semua. Termasuk adik-adik memberi masukan ke pemerintah. Kami berkolaborasi seperti tadi kami barusan kemarin ya di Pemdes, di Sekda kita memberi masukan akan ada peraturan bupati mengenai BUMDes. Nah, kita kasih masukan supaya bagus. Karena kadang-kadang pemerintah kan tidak terjun langsung di lapangan, kami yang terjun langsung tahu kami permasalahan mereka, kenapa BUMDes gagal, kenapa begini, kenapa begitu. Nah kita yang memberi masukan supaya pelan tapi pasti kita juga akan jadi kota besar nantinya. Memang prosesnya panjang ya. Jadi enggak bisa nolak. Kalau enggak bisa nolak kita harus maju, tapi kita cara berpikirnya positif. Nah itu beda, cara berpikir positif itu jadi kita ambil energi positifnya. Kalau kita ambil energi negatifnya kita akan lemes jadinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau cukup? Oke, baik silakan. Terakhir yang ini ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andika dari Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Kutai Kartanegara. Dan kebetulan saya juga sebagai salah satu orang yang terkena di area Ring 1 yang menjadi program dari Komdev PT MHU. Terkait dengan 8 pilar tadi yang Bapak jelaskan pada sektor pendidikan, ekonomi dan yang lain-lainnya. Saya melihat dengan adanya program yang diadakan PT MHU ini cukup baik untuk kedepannya. Apakah dengan terpilihnya Bapak sebagai Ketua Forum PPM Minerba Provinsi Kalimantan Timur, program-program ini akan dibawa menuju secara global untuk di wilayah Kalimantan Timur khususnya untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti? Ataukah Bapak mempunyai program-program lain yang lebih bagus daripada program-program yang sudah ada yang nantinya akan menuju ke Indonesia Emas pada tahun 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andika. Mas Andika ya. Langsung saja Bapak dijawab. Ini Mas Andika nih energinya positif ya. Iya, betul. Sampai ke bawah ke sini. Jadi memang benar ya. Jadi kita di forum itu adalah tempat orang berkumpulnya orang-orang untuk berdiskusi, membuat sesuatu yang biasa jadi luar biasa ya Pak Agung ya. Jadi kalau sering-sering diskusi biasanya kita banyak tahu. Nah, saya juga dulu enggak banyak tahu ketika berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai perusahaan. Karena perusahaan itu masing-masing dia punya program-program unggulan masing-masing. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Ya, jadi kita di sana di forum itu nanti kita bawa. Biasanya kami di grup itu. Jadi kita membuat program apa di grup kita share. Jadi kami tidak membuat program kerja khusus. Masing-masing perusahaan punya program itu kita share. Di sana kita saling belajar, saling mengisi. Oh ini kurangnya ini, oh bagusnya ini, oh kita kembangkan lagi. Karena program itu biasanya tidak selesai dalam 3-4 tahun. Panjang. Kayak coklatnya mungkin sampai 10 tahun belum selesai itu.
Program yang bagus berkelanjutan begitu. Terus semakin lama intervensi perusahaan semakin sedikit, itu yang paling bagus. Jadi semakin mandiri masyarakat, semakin lama semakin bagus, perusahaan semakin sedikit support. Nah itu yang kami lakukan di beberapa areal seperti itu. Nah kami juga yang untuk beasiswa pendidikan ini kami nantinya, tadi Pak Agung udah panjang tuh, ceramahnya Pak Agung panjang banget. Jadi kalau teman-teman ini, kami ingin teman-teman ini selama mengenyam pendidikan dimaksimalkan untuk mendapatkan segala macam ilmu. Kita kan ada bahasa Inggrisnya juga di sana ya, intensif ya, ada komputernya intensif. Jadi mereka ini Mbak Dini lulus harus jadi orang-orang yang hebat, sudah bisa bahasa Inggris dengan fasih. Komputer sudah jagonya, memang menyesuaikan zaman, dan ilmunya masing-masing sudah jago. Karena kita punya sekolah lapang juga ya kan, teman-teman ini sekolah lapangnya di tempat kami Bramasta. Nanti belajar di sana, dioptimalkan di sana. Nah kalau pertambangan bisa juga sekolah lapang langsung ditambang kami nanti kan. Nah, kalau mengenai apakah kami memiliki program yang lebih hebat ke depannya, itu biasanya kita sambil jalan. Jadi kami kadang-kadang ada program-program itu yang kita dapat ketika berdiskusi. Jadi kita menyusun program nih, ada nih program. Ternyata dalam perjalanannya ada yang lebih hebat lagi, usulan dari masyarakat atau dari teman mahasiswa atau dari dosen-dosen kalian tuh, dosen Unikarta yang paling banyak mensupport kami itu, banyak ide-ide brilian tuh kayak Pak Fadli, teman-teman di sana, Pak Ince. Itu luar biasa mereka. Jadi hasil diskusi kita tangkap sesuatu jadi program yang bagus. Seperti yang di Bramasta ini kan itu hasil dari diskusi. Jadi kita ingin ada contoh-contoh ketika tambang sudah tidak ada contoh baik. Begini loh pengelolaan pasca tambang sehingga menghasilkan cuan yang banyak, menghasilkan kalau bisa sarjana di sana. Gara-gara ada itu ada sarjana S1 atau S2 penelitian di sana. Kita mau seperti Pak Agung tadi kan di tempat beliau ada pengolahan minyak asiri ya dari kayu putih. Nah kami sedang mengembangkan itu dari serai. Jadi serai itu nanti akan ada itu dengan diskusi dengan Pak Fadli, sudah studi banding kita. Itu jadi fuel saver. Jadi dia dengan beberapa tetes dia bisa menghemat sekian persen bahan bakar. Nanti mudah-mudahan kalau itu nanti setelah Desember panen itu kami akan coba kirim ke rekan kami di Sukabumi ya, kalau memang memenuhi syarat dia. Nah ini lahan pasca tambang yang umum kan lahan yang subur, ini lahan pasca tambang, tapi treatmentnya luar biasa dari teman-teman Unikarta ya di sana. Nah dengan hal-hal, jadi ke depan kita ingin selalu ada inovasi. Kami ingin selalu ada inovasi yang kadang-kadang sekarang belum terpikirkan, nanti bisa terpikirkan di kemudian hari. Dan itu yang akan kita ketuk tularkan ke teman-teman lain sesama anggota forum, baik di TJSP karena saya masih ada di situ juga, maupun di Provinsi Kalimantan Timur, biar teman-teman itu saling belajar. Ada yang memang tadi Mbak Dini berapa yang aktif, berapa yang tidak, itu yang seperti itu ya. Ada yang memang yang tidak mau belajar sama sekali, ada yang mau belajar tapi tidak tahu tempatnya. Nah kalau ada forum ini, makanya forum ini kami gencar-gencarkan supaya orang senang kalau ada masuk di dalam forum itu bahagia. Makanya kalau di sana saya sudah sampaikan ke teman-teman, kita tidak ada iuran karena kadang adanya iuran itu membuat orang tidak mau masuk di situ. Teknik cari duitnya ada, saya sudah punya formulanya di sana, jadi tidak usah khawatir. Jadi kita ingin agar teman-teman berorganisasi dengan bahagia, terus bisa saling belajar, saling mengisi supaya kita Indonesia emas itu bisa tercapai ya 2045 itu ya. Pelan tapi pasti, sumbangsih kita sedikit slow but sure kan? Slow but sure. Ya. Dan semua pihak harus saling mendukung. Kalau hanya perusahaan saja sebaik apapun tidak didukung oleh masyarakatnya, tidak didukung oleh pemerintahnya, itu kita juga akan kesulitan. Sudah pasti akan kesulitan. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ditambahkan oleh Pak Agung atau cukup? Oke, cukup. Satu aja. Kita menghadapi era RPJMS, Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2025-2045, di mana salah satu adalah yang menjadi titik core-nya adalah pembangunan ekonomi hijau. Ya, seperti apa? Cari nanti di Google seperti apa. Dan tentunya itu kita akan persiapkan bagaimana membangun ekonomi hijau. Ya, saya kira mungkin itu. Terima kasih. Mungkin langsung saja Pak closing statement dari Bapak berdua. Closing statementnya Pak mengenai tentang peran Komdef perusahaan mempersiapkan kemandirian masyarakat tentang IKN di Kalimantan Timur.
Saya kira satu hal yang memang kita tahu bahwa kemandirian itu tidak datang dari luar. Kemandirian itu datang dari diri kita. Kemajuan itu bukan kemajuan dari luar, tapi kemajuan datang dari diri kita. Jadi kalau kita mau maju, kita mau mandiri, mandirikan dulu pribadi. Dari diri kita harus siap mandiri dan maju. Demikian. Terima kasih Bapak, tepuk tangan. Langsung dilanjut lagi Bapak. Ekonomi hijau itu memang lagi viral di mana-mana ya. Saya ada training ESG namanya. Jadi semua perusahaan nantinya, dan sekarang sudah ada yang memulai, itu harus arahnya ke ekonomi hijau. Dia harus hijau. Di 2045 itu semua arahnya ke sana. Jadi OJK pun sudah mengambil itu sebagai salah satu kebijakannya. Jadi perusahaan yang indeks ESG-nya rendah itu akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Jadi dia semuanya arahnya ke hijau Pak Agung. Ya, memang itu dunia begitu. Kalau tidak begitu katanya bumi akan hancur. Panas bumi akan naik 4 derajat nanti di tahun 2050 itu akan terjadi kanker kulit dan sebagainya. Makanya mulai sekarang seluruh dunia konsennya ke sana. Jadi itu ekonomi hijau ya. Kita sudah memulai itu. MHU sudah memulai. Ekonomi hijau ada dari aspek CSR, ada dari aspek lingkungannya. Closingnya. CSR atau PPM itu adalah salah satu bagian penting di perusahaan untuk mengoptimalkan image baik perusahaan. Jadi perusahaan itu banyak dikenal kerugiannya aja, lubang tambangnya katanya. Ternyata lubang tambang ada positifnya banyak ya, dan lain-lainnya, debunya, lingkungannya. Faktor paling banyak positifnya di perusahaan tambang adalah CSR, adalah PPM. Jadi kami berdua ini, kebetulan kami dipercaya menjadi ketua di masing-masing forum, ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah maupun kepada teman-teman lain, kita maksimalkan, kita optimalkan, ayo kita sama-sama membuat program-program pemberdayaan yang unggul, yang bisa mengentaskan kemiskinan, yang bisa meningkatkan pendidikan, ekonomi masyarakat, sehingga jika tambang sudah tutup, masyarakat sudah mandiri, mereka sudah hidup, UKM-nya naik, BUMDes-nya sudah bagus, usahanya bagus, pendidikannya bagus, sehingga mereka bisa berkompetisi di dunia luar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung dan Pak Muslim. Saudara, sebelum saya tutup, mohon izin Pak, bolehkah saya berpantun dulu? Baik. Ya, kalau saya pantun jawabnya Grece Pak, sesuai dengan slogan PKTV Pak ya. Baik, jalan meriani ndak nonton Juicy Luisi, Grece. Bertemu Tata dengan Mbok Narsi. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Saya Dini Oktat, terima kasih. PKTV Grece Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.